Jika putri kecil mengetahui bahwa kakaknya David telah menghilang dan tidak dapat ditemukan lagi, apakah dia akan hancur? Setiap kali Putri Bramasta memikirkan hal ini, dia akan mengkhawatirkan putri kecil karena dia takut putrinya akan terluka. Aku sudah menyimpan makanan untukmu. Ayo pergi ke rumahku untuk makan. Lily menggandeng tangan putri kecil dan berjalan di depan mereka. Lalu dia bertanya, "Putri besar, bagaimana pekerjaanmu hari ini?" "Berjalan cukup lancar sekali hingga aku sendiri tidak percaya. Aku juga pergi ke toko oleh-oleh di Dede Plaza. Aku belum membeli apapun, aku memenangkan hadiah keberuntungan. Selain itu, mereka juga mengatur tumpangan pulang untukku." Mengingat harinya, Putri Bramasta masih merasa sangat beruntung. Ia berharap wawancara kerjanya berjalan lancar karena ia yakin bisa mendesain pakaian yang disukai kliennya. Adapun kejutan di toko souvenir, itu terjadi secara tiba-tiba. Lily berkomentar, "Mungkin ini saatnya kamu beruntung." Sama seperti beberapa tahun lalu, saat Putri Bramasta dikhianati oleh Andi Andrean dan Citra, dia dipaksa untuk meninggalkan Busan. Setelah menetap di Jakarta, dia bertemu Randy. Seseorang tidak akan bisa mengetahui apakah suatu peristiwa akan menjadi menyenangkan sampai akhir. Sesuatu yang terlihat baik, bisa saja berubah menjadi buruk dalam sekejap. Sesuatu yang kelihatannya buruk mungkin akan menjadi baik dalam sekejap mata. Aku harap begitu. Putri Bramasta setuju. Dia berpikir, mungkin dia telah berbuat terlalu banyak dosa di kehidupan sebelumnya, tetapi dia telah banyak menderita akhir-akhir ini dan telah membayar kembali nilainya. Dia berharap hidupnya akan menjadi lebih baik setelah ini. Setelah makan siang di rumah Lily, Putri Bramasta merasa sedikit mengantuk dan ingin tidur siang di rumah bersama putri kecil. "Bu, aku masih ingin bermain di rumah Bibi Lily." Putri kecil bangun terlambat di pagi hari. Dia tidak mengantuk sama sekali, jadi dia tidak mau pulang. Selain itu, ada alasan penting lain mengapa ia ingin tinggal di rumah Lily. Alasan lainnya adalah Randy berjanji akan melakukan video call dengannya hari ini. Dia sudah menantikannya sejak pagi hari. Dia sedang menunggu waktu berlalu untuk menemui ayahnya. "Baiklah, kalau begitu kamu tidak boleh mengganggu Bibi Lily ya, dan kamu juga tidak boleh menangis." "Aku berjanji tidak akan menangis." "Lily, apakah itu akan baik-baik saja?" "Put, menurutmu apa jawabanku?" Lily menatap Putri Bramasta dengan perasaan tidak puas. Jika dia berbicara sopan padanya lagi, dia tidak akan menganggapnya sebagai teman. Baiklah, kamu adalah orang terdekat yang kumiliki." Putri Bramasta tersenyum dan memeluk Lily, lalu dia memeluk putri kecil. "Sayang, ibu harus kembali dulu. Kamu harus baik-baik saja, oke? Aku akan menjadi sangat baik." "Oke." Putri Bramasta merasa enggan meninggalkan putri kecil begitu saja di tempat Lily. Dia menoleh ke belakang setelah setiap langkah yang diambilnya, seolah dia tidak akan pernah melihat putri kecil itu lagi. "Sampai jumpa, Bu." Sebaliknya, wajah putri kecil dipenuhi kegembiraan yang membuat hati Putri Bramasta sakit. Begitu Putri Bramasta pergi, putri kecil segera menggandeng tangan Lily dan berkata, "Bibi Lily, aku ingin bertemu ayah." Lily mengusap kepalanya dan berkata, "Putri kecil, kamu merindukan ayahmu lagi?" "Ya." Putri kecil mengangguk dengan jujur. Dia sangat merindukan ayahnya. "Putri kecil," suara lembut dan menyenangkan terdengar dari luar rumah. Putri kecil bahkan tahu siapa orang itu sebelum dia melihat orang itu. "Ayah." Dia meninggalkan Lily dan berlari ke arah suara itu. Ketika dia melihat ayahnya muncul di pintu, dia tidak dapat mempercayai matanya. "Putri kecil." Randy tersenyum dan mengangkat putri kecil. Dia mencium pipi merah mudanya dan berkata, "Putri kecil,
Apakah kamu tidak mengenali ayah? Tentu saja aku mengenali ayah. Putri kecil memegangi leher Randy dan mulai meninggalkan bekas ciuman ceroboh di seluruh wajah ayahnya. Setelah mencium ayahnya, dia teringat bahwa dia sudah beberapa hari tidak bertemu ayahnya. Dia mencibir mulut kecilnya dan sangat sedih hingga dia ingin menangis. Dia ingin melakukan suatu tindakan sehingga dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Putri kecil, apakah kamu akan bersikap sedih sekarang? Randy tersenyum lembut. Itu adalah senyuman yang hanya dia peruntukkan untuk istri dan putrinya sebelumnya. Putri kecil, jika kamu ingin berakting, silakan saja. Ayah akan menunggu. Ayah, kamu menindasku. Ayah nakal. Bagaimana ayahnya bisa melakukan ini? Dia sudah sangat sedih sampai dia akan menangis. Namun ayahnya berkata bahwa dia sedang berakting. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan ayahnya lagi. Apa yang harus dia lakukan? Dalam benaknya, ayahnya sedang menindasnya. Itulah sebabnya dia tidak mau berbicara dengan ayahnya lagi. Namun, kedua tangan kecilnya menempel erat di leher ayahnya, karena dia takut ayahnya akan meninggalkannya lagi. Tuan Randy, mengapa tidak? Mengapa Anda tidak membawa putri kecil ke dalam dulu? Di luar dingin. Meski sudah mengenal Randy bertahun-tahun, Lily yang fasih itu tetap saja tergagap saat berbicara dengan Randy. Beberapa orang hanya menunjukkan aura yang kuat dan mengintimidasi. Sekalipun mereka tidak melakukan apapun, kehadiran mereka sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang di sekitar mereka. Randy adalah contoh tipikal orang seperti ini. Di hadapan Lily dan teman dekat serta keluarga lainnya, Randy tidak pernah bersikap sombong atau menuntut, tapi mungkin karena sifatnya yang dingin, dia terlihat tidak bisa didekati. Tidak perlu. Randy menggendong putri kecil dan hendak pergi. Dia berbalik dan menjelaskan pada Lily, "Aku akan membawa putri kecil kembali ke tempatku, dan aku akan membawanya kembali ke sini nanti." Lily mengerti. "Baiklah, bersenang-senanglah dengan putri kecil. Aku akan mencari cara untuk menghadapi Putri Bramasta." "Terima kasih." Randy mengucapkan terima kasih dengan sopan lalu berjalan pergi sambil menggendong putri kecil. Lily berdiri di depan pintu dan memperhatikan mereka berdua menuju rumah di sebelah rumah Putri Bramasta. Ini pasti tempat yang disebutkan Randy. Sandiga adalah pengembang kawasan perumahan mewah dengan rumah semi terpisah ini. Mustahil baginya dan Juna mendapatkan rumah di daerah ini dengan gajinya. Randy pasti mengatur agar Juna tinggal di sini setelah dipindahkan bekerja di Amerika Serikat. Lily paham kenapa Randy sangat menjaga Juna. Ini ada hubungannya dengan hubungan dekat antara Putri Bramasta dan dia. Saat Putri Bramasta datang ke New York kali ini, Randy sudah meminta seseorang untuk mengatur agar ibu dan putrinya tinggal di daerah ini juga. Selain tinggal di Tanah Sandiga, Lily juga tinggal di sini. Putri Bramasta tidak akan kesepian jika ada seseorang yang menemaninya. Randy telah mempertimbangkan banyak hal untuk Putri Bramasta dan meminta karyawannya untuk segera mengaturnya. Lily bisa melihat gambaran yang lebih besar, tapi Putri Bramasta tidak bisa. Makanya, Lily sangat khawatir. Randy mungkin tidak tahu kalau Putri Bramasta sebenarnya sangat mandiri. Dia memiliki beberapa prestasi besar dalam pekerjaannya dengan usahanya sendiri dan mendapat pengakuan besar. Putri Bramasta versi itu sangat layak menjadi istri Randy, bukannya menjadi beban. Putri Bramasta terlalu memedulikan dia, jadi dia menghabiskan banyak waktu meragukan dirinya sendiri. Dia merasa dia tidak layak mendapatkan cinta dan perhatiannya. Lily tiba-tiba teringat wawancara kerja Putri Bramasta hari ini. Apakah itu sudah diatur oleh Randy juga? Randy telah mengatur segalanya untuk Putri Bramasta. Dia mungkin tidak tahu bahwa jika dia melakukan semua ini untuk Putri Bramasta itu akan menambah tekanan dan dorongan pada Putri Bramasta semakin jauh.
Lily memutuskan dia perlu membicarakannya dengan Randy nanti. Meskipun dia tahu dia tidak seharusnya ikut campur karena itu adalah urusan mereka berdua, tapi sebagai sahabat Putri Bramasta, jika bukan dia yang ikut campur, siapa lagi yang akan melakukannya? Randy mungkin tidak bisa memahami Putri Bramasta karena Putri akan selalu menyimpan semuanya di dalam hatinya. Oleh karena itu, Lily berpikir bahwa dia harus membicarakannya dengan Randy meskipun dia mungkin dianggap menyebalkan. Ya, dia mengambil keputusan. Ketika putri kecil datang nanti, dia akan berbicara dengan Randy tentang melintasi batas-batas Putri Bramasta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.